Keyakinan untuk menang tidak datang dari detik pertama kami menginjakan kaki di medan pertarungan. Tetapi keyakinan itu bertumbuh seiring waktu yang memberikan kami detik dalam berjuang. Perjuangan ini tidak selalu kami menangkan, tetapi selalu kami usahakan berjuang untuk menjadi yang terbaik, berjuang untuk menjadi yang nomor satu. Kami selalu ingat teriakanmu, tangisan bahagia yang terpancar saat melihat kami berjuang dan menang, menggetarkan hati kami. Keyakinan itu perlahan datang dengan wujud lebih kokoh. Karena kami berjuang demi menanti perayaan gemuruh lautan biru, demi yang setia kepada Sang Pangeran Biru. Kami dedikasikan ini untukmu, dari Sang Juara, untuk sejarah biru. Persib Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Let's Football New. Di konten terbaru kali ini saya akan memberikan berita terbaru serta analisa dan prediksi pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-32, pertandingan antara Persib Bandung versus Barito Putra. Tapi sebelum kita bahas, kami dari channel Let's Football New mengucapkan Alhamdulillah, 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 dan selamat buat tim Persib Bandung, tim Biru Barat yang telah dinobatkan telah berhasil meraih back-to-back juara di musim ini di BRI Liga 1 2024-2025 di pekan ke-31. Meskipun Persib meraih kekalahan saat bertandang di Malut United dengan skor 1-0, tetapi pesaing-pesaing terdekat mereka seperti Dewa United, Persibaya, Malut United dipastikan tidak akan bisa mengejar poin Persib saat ini. Kunci Persib juara di pekan 31 ini karena pesaing terdekat yaitu Persibaya yang ditahan imbang 3-3 oleh Persik Kediri dan membuat harapan mereka untuk menyalip mencuri gelar tersebut itu tidak terjadi dan tidak berhasil. Pupus sudah. Di mana poin Persib saat ini meraih 64 poin dari 31 pertandingan dengan 18 kemenangan, 10 kali hasil seri dan 3 kekalahan. Sedangkan pesaing terdekat yaitu Persebaya dan Dewa United sama-sama meraih 54 poin dengan sama-sama meraih 15 kemenangan, 9 hasil seri dan 7 kekalahan. Meskipun laga masih tersisa
Tapi dengan selisih 10 poin saat ini tidak akan dan tidak mungkin tersusul sama pesaing-pesaing terdekat Persib. Dan Persib dipastikan back-to-back juara di Bandung untuk pertama kalinya. Persib spektakuler, Persib juara, Persib juara tanpa menendang bola, Persib mengunci juara tanpa bermain. Ini menjadi momen langka di sepak bola Indonesia. Persib juara di Bandung, juara di KP. Seperti apa yang disampaikan Bojan Hodak saat diwawancara setelah melawan Tim Malut United, Bojan menyampaikan, tidak apa Persib kalah di laga kali ini, tapi Persib bisa merayakan gelar juara lebih cepat di Bandung. Merayakan juara di KP sambil ngopi. Seandainya Persibaya kalah ataupun seri saat melawan Persi Kediri. Dan itu terbukti. Dan itu kenyataan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Ucapan dari Bojan Hodak ini atau sebagai firasat. Kalau bahasa kita itu sebagai firasat atau sebagai pirasat. Ini kalau kita pakai bahasa kita ya. Itulah uniknya, itulah jeniusnya, itulah kecerdasan Bojan Hodak. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal persiapan dan strategi kedua tim ini, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton, mampir ke channel ini, dan yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya juga di sini memohon kepada kalian semua yang mampir dan menonton video ini agar channel ini terus berkembang, bisa memberikan kembali berita-berita informatif seputar sepak bola Indonesia, berita terbaru Persib Bandung, BRI Liga 1 2025, serta prediksi pertandingan Persib Bandung selanjutnya. Dan tentunya menambah wawasan, menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan juga komen. Karena satu subscribe saja dari kalian ini sangat membantu kami agar bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten terbaru. Satu subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat buat kami, buat channel Let's Football New. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Persib Bandung selanjutnya, apalagi mendekati bursa transfer ya, yang akan lebih menarik. Sebetulnya sih saya sudah merekap ya, udah dapat kabar terbaru, kabar A1, tapi itu kita buat konten selanjutnya aja. Biar nggak kepanjangan ya, dan biar kalian juga penasaran. Ini saya dapat info A1 ya, yang berkembang, entah itu rumor, yang udah deal, negosiasi, atau udah done deal. Tinggal diumumkan saja sama manajemen ya, di website resminya Persib Bandung. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Soal strategi dan persiapan kedua tim ini. Dan inilah jelang pertandingan antara Persib Bandung kontra Barito Putra di pekan ke-32 BRI Liga 1 Indonesia 2025. Nah, di laga pekan ke-22 ini akan menjadi laga yang sangat menarik. Laga tensi tinggi dan membuat kita berdebar-debar di saat menonton. Karena di laga kali ini akan mempertemukan klub yang berbeda nasib ya. Di mana untuk Persib Bandung di laga kali ini akan menjadi laga untuk merayakan keberhasilan Persib back-to-back juara di musim ini yang akan disaksikan langsung oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI serta akan diisi full house supporter dan akan sangat meriah. Tapi di sini saya mengingatkan kembali buat para supporter, boleh kita rayakan sewajarnya. Jangan berlebihan dan jangan mengganggu, membuat rusuh dan hindari rasisme. Jangan sampai kita terlalu bergembira, tapi kita lupa kalau sebelum angkat trofi, angkat piala, kita belum aman, Persib belum aman. Jangan karena ulah oknum sehingga merugikan Persib. Karena kita tahu ya, di Liga Wakanda ini banyak yang nggak suka Persib. Banyak oknum yang mau menjegal Persib juara. Dan juga banyak oknum mafianya. Sedangkan tim lawannya yaitu Barito Putra mengemban misi untuk keluar atau menjauh dari zona degradasi dan berusaha meraih poin maksimal yang akan mengganggu euforia Persib. Apalagi Barito Putra ini adalah salah satu klub yang dimiliki dari Esko PSSI, yang dimana tim-tim yang dimiliki Esko PSSI biasanya dalam tanda kutip gak boleh terdegradasi. Nah, mungkinkah laga ini akan sangat seru? Apakah Persib akan tetap ngotot memaksimalkan 3 laga selanjutnya untuk meraih kemenangan, menyempurnakan juara, ataukah ada settingan kembali? Akan ada istilah dibeli.
Seperti rumor yang ramai kemarin ya, tentang komentar salah satu supporter tetangga yang menyebutkan laga ini dijual untuk gaji pemain. Dan ada juga kemenangan Bali United atas PSIS Semarang, itu seperti ada indikasi dijual ya. Makanya akan kita bahas di channel ini selanjutnya. Dari kubu Persib Bandung di luar laga, akan menjadi momen buat Bojan Hodak untuk melihat membuat kerangka tim di musim depan. Mempersiapkan para pemain siapa yang akan diperpanjang, yang akan dipertahankan, ataukah yang akan diakhiri, diganti oleh pemain baru. Di laga kali ini akan menjadi laga yang krusial buat Bojan Hodak, karena kalau sampai Persib Bandung kalah, ini akan menjadi bumerang buat Bojan dan juga manajemen. Kecurangan pun ini akan menyelimuti laga ini. Apakah memori 2021 silam akan terulang? Di mana laga penentuan kala itu pertandingan berakhir dengan skor 1-1 ya, yang berhasil membuat Barito keluar dari zona degradasi dan membuat tim Mutiara Persipura lah yang terdegradasi. Yang membuat Persipura itu tidak senang alias benci sampai saat ini kepada Persib Bandung. Di mana di laga itu sangat dicurigai main mata ya, dan mengalah untuk tim Barito Putra. Yang jadi pertanyaannya, apakah akan terulang lagi di musim ini? Berbicara soal pertemuan, kedua tim ini sudah bertemu 20 kali pertandingan ya. Dengan rincian Persib Bandung meraih 8 kali kemenangan, Barito Putra meraih 2 kali kemenangan, dan 10 kali dengan hasil seri. Di pertemuan pertama, Persib berhasil meraih poin maksimal di kandang Barito Putra dengan kemenangan skor 2-1 waktu itu. Sedangkan di 6 pertemuan terakhir, Persib meraih 2 kali kemenangan, 3 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Di 5 pertandingan terakhir, Persib Bandung berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Dan kekalahan itu didapat saat bertandang ke Maluku kemarin ya, di pekan 31, Persib dikalahkan dengan skor 1-0 oleh tim Maluku United. Nah, sedangkan 5 pertandingan terakhir Barito Putra malah mendapatkan hasil yang nggak maksimal. Barito Putra belum sama sekali meraih kemenangan dengan rincian 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan meraih hasil imbangnya itu saat menjamu Dewa United di kandang Barito ya, kemarin dengan skor 1-1. Berbicara soal strategi persiapan para pemain, Persib ini dipastikan tidak akan diperkuat Gustavo Poranka yang kabarnya dapat benturan saat latihan kemarin ya. Dan juga ada Kastaner yang cederanya juga kambuh, dan juga ada Ciro Alves yang jelas mendapatkan kartu merah sehingga di laga kali ini tidak akan memperkuat Persib Bandung. Padahal laga ini adalah laga yang dinanti-nanti sebagai laga terakhir mempersembahkan juaranya di Persib Bandung. Meskipun dari manajemen udah ada tindakan lanjutan ya, Ciro Alves pun memohon-mohon untuk diberikan kesempatan untuk bermain dan untuk ditinjau ulang. Komdis ini menyebut video di VAR itu sudah tidak ada. Padahal versi baju banding itu sekaligus videonya yang ada, yang masih disimpan. Tapi sayang, dan dipastikan sampai sekarang belum ada kabar terbaru apakah hukumannya akan ditarik ataukah akan tetap berlanjut. Dan kabar terbaru yang kami dapat ya saat latihan Persib Bandung, katanya sih akan menjadi comebacknya Deddy Kusnandar, Dimas, dan juga David Da Silva yang dipastikan akan dimainkan oleh Bojan Hodak ya. Itu pun secara bergantian, tergantung kebutuhan apakah akan di menit awal ataupun akan di menit akhir. Dan kemungkinan ini akan diturunkan juga ya beberapa pemain lapis, pemain cadangan yang akan dilihat, yang akan disiapkan untuk buat kerangka di musim depan. Nah, di sini saya dapat info terbaru juga nih. Bisa disebut rumor atau kan info dari A1 ini benar akan terjadi. Kemungkinan di musim depan Dedi dan David ini tidak akan memperkuat Persib Bandung lagi. Karena info yang saya dapat, Dedi ini akan dipinjamkan ke salah satu tim yang promosi ke Liga 1 di musim ini. Dan untuk David Da Silva yang dipastikan di musim depan akan memperkuat tim Maluku United ya, bersama Ciro Alves. Ditambah kabarnya Tiron pun sama. Dan ada rumor juga nih, kabarnya duet tower kembar pun diminati sama bosnya Maluku United ya. Nah, apakah kelima pemain asing ini akan memperkuat Maluku di musim depan? Kalau para pemain asing 5 yang diincar tim Maluku ini jadi bergabung di tim Maluku United di musim depan, ini akan menjadi tim Persib kedua. Karena kalau sampai diisi sama para pemain yang kebanyakannya dari Persib Bandung, ditambah juga Beckham Putra pun sama diminati. Ini akan menjadi Persib Bandung. Tujuannya jelas, mereka ingin juara. Padahal kita tahu ya, yang kita dapat rumor
Di musim tahun depan itu yang akan juara itu adalah tim merah. Nah, tim merah itu siapa, kan banyak tuh. Kita lihat aja nanti ya di musim depan, apakah tim merah tetangga ataukah tim yang baru promosi naik ke Liga 1 yang saat ini ada di Sumatera. Tapi ya kita lihat nanti aja setelah bursa transfer ini dibuka. Makanya subscribe dan pantengin terus ya channel ini. Jangan sampai ketinggalan loh di video dan berita-berita selanjutnya. Kemungkinan seperti inilah prediksi susunan pemain Persib kali ini. Di bawah Mister Gawang kali ini akan diisi Teja Pakualam. Duet center back kali ini akan diisi Nico Williams dan Papa Ivonevo. Bek kiri akan diisi Zalnando. Sedangkan di bek kanan akan diisi Hen Herdiana. Duet lini tengah kemungkinan akan diisi Dado dan Robi Darwis. Winger kiri kemungkinan diisi Febri Haryadi. Sedangkan untuk di winger kanan akan diisi Dimas Derajat. Untuk striker, kali ini akan diisi sama David Da Silva ya, yang udah comeback, yang akan ditopang oleh Tirano Delvinho. Minggu ini kita cuma kasih fokus untuk recovery ya. Jadi kita tidak bisa paksa anak-anak saat latihan minggu ini. Terus target kita besok dapat poin. Oke. Kita butuh poin supaya kita lebih jauh dari zona degradasi. Sementara dari kubu Barito Putra, info A1 yang kami dapat, Barito ini akan tampil ngotot. Tampil 200% untuk meraih kemenangan dan keluar dari zona degradasi. Apalagi adanya kabar, adanya rumor bahwa Hasnur Riyadi sebagai Esko PSSI, bos dari Barito Putra ini yang mungkin minta ke pengelola liga agar Barito menang di laga kali ini. Tapi tantangan Barito kali ini ada di tim Semen Padang. Nah loh, kenapa ada di Semen Padang? Itu karena penasehatnya Semen Padang, Andre Rosiade, ini sekarang sama juga ya, lagi vokal-vokalnya nyindir sana-sini soal mafia bola. Dan itu sangat mempengaruhi dan sangat bahaya buat PSSI. Karena kalau sampai buka mulut, Andre Rosiade ini bakal jadi sangat berbahaya buat para oknum yang katanya ada di PSSI dan di Liga. Ini bisa-bisa kebongkar semua dong. Nah, itu tadi yang membuat Liga sampai pekan 31 ini belum ketahuan tim mana yang akan terdegradasi ya. Karena sangat sengit ya persaingan yang ada di dalam dan di luar pertandingan. Berbicara persiapan strategi dan susunan pemain Barito Putra, sampai video ini dibuat, pasukan Vitor Tinoco ini dipastikan tidak diperkuat salah satu pemain inti dan beberapa pemain lainnya ya, seperti Lucas Morelato yang akumulasi kartu kuning karena sudah mendapatkan 4 kartu kuning. Ditambah Emrido, Bayu Pradana, dan Abdul Aziz ini dipastikan absen juga karena akumulasi dan cedera. Meskipun Barito datang ke Bandung ini nggak full squad, tapi Vitor Tinoco sangat berambisi mengalahkan Persib Bandung. Berkaca dari hasil pertandingan sebelumnya saat berhasil menahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 ya waktu itu. Yang padahal tim Dewa ini bermain total football, bermain menyerang. Apalagi Dewa ini berhasil mengalahkan Persib di Bandung dengan skor telak. Vitor Tinoco beranggapan akan mudah mengalahkan Persib. Kemungkinan seperti inilah prediksi susunan pemain Barito Putra. Di bawah Mister Gawang akan diisi Satria Tama, dua center back, Renan Alves dan Anderson Nascimento. Bek kiri diisi Jisung Moon dan bek kanan Aditya Dava. Di lini tengah akan diisi duet Levi Madinda dan Tegar Infantri. Gelandang serang diisi Mati Mayor. Sayap kiri diisi Rizky Fora. Sedangkan di sayap kanan akan diisi Bagus Kavi. Sementara ujung tombak akan diisi Jamie Moreno. Laga Persib Bandung kontra Barito Putra ini rencananya akan disiarkan langsung di Indosiar dan di video.com Jumat 9 Mei 2025 jam 19.00 WIB
dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga selanjutnya Persib Bandung di pekan 33 akan menghadapi Persita Tangerang di Indomie Arena di kandangnya Persita ya. Jumat 16 Mei 2025 jam 19.00 WIB, live eksklusif di Indosiar dan video.com. Dan di laga terakhir Persib Bandung akan menjamu Persis Solo di Bandung ya, Sabtu 24 Mei 2025 jam 19.00 WIB yang disiarkan langsung di Indosiar dan juga video.com. Laga ini akan menjadi laga terakhir dari Liga 1 2024-2025, sekaligus menjadi laga penyerahan trofi, laga penutup. Dan di hari Minggunya siap-siap kita konvoy bareng di Gedung Sate menuju Stadion GBLA ya, yang akan menjadi tempat perayaan gelar back-to-back juara Persib Bandung. Sekali lagi kami ucapkan Alhamdulillah dan selamat untuk Persib Bandung yang menjadi champion back-to-back juara di musim ini. Oke, itu tadi ya analisa dan prediksi yang bisa saya sampaikan. Pertandingan Persib Bandung kontra Barito Putra di BRI Liga 1 2004-2025 di pekan 32. Terima kasih buat teman semua yang sudah menonton, sudah like, serta komen di channel ini. Ikutin terus berita-berita seputar sepak bola terbaru, hasil pertandingan, transfer pemain, serta berita terbaru Persib Bandung selanjutnya. Hanya di channel Let's Football New. Dan jangan lupa subscribe, kritik, dan juga sarannya selalu saya nantikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.